channel. Let me introduce myself ya. So, gue Indrianisa dan kesibukan gue saat ini adalah sebagai womanpreneur. Gue juga sebagai mahasiswi tingkat akhir ya. Doain aja semoga gue cepet-cepet sidang dan cepet-cepet kelar ya. Jadi nanti perkenalan gue ada belakangnya Indrianisa SAB ya. Oke, amin pokoknya. Saat ini gue sedang menjalani bisnis di bidang fashion, kuliner, beauty, dan juga e-commerce tentunya. Gue juga sebagai Vice President di Millennial Anti Bokeh. Jadi buat lo supaya gak mau bokeh, boleh langsung kepoin aja di Instagramnya @millennialanti-bokeh. Oke. So, kesibukan gue juga saat ini adalah menjadi motivator dan juga memberikan sharing-sharing insight juga tentang bisnis tentunya. So, semoga channel gue ini sangat-sangat bermanfaat untuk lo semua yang pengen belajar tentang bisnis, dan semoga channel ini bisa ngebantu kalian dan channel ini bisa menjadi insight baru untuk teman-teman semua di sana. Oke? Oke. Sebelum gue memulai sharing bisnisnya, gue saat ini pengen banget cerita nih perjalanan karir gue. Kenapa gue pada akhirnya memilih bisnis. Sebenarnya panjang banget ya. Jadi, gue itu terlahir sebagai bayi yang masih suci. Dan saat itu gue gak ngerti apa-apa. Dan gue masuk TK ceritanya. Di TK, waktu itu gue kayak udah dipaksa gitu untuk waktu itu ikut lomba modeling. Sebenarnya waktu itu gue nggak ada ketertarikan, tapi orang tua gue kayak mengarahkan gue untuk ikut modeling gitu. Terus kayak gue selalu didaftarin lomba-lomba modeling. Nah, nggak lama kemudian, akhirnya gue tertarik tuh sama yang namanya dunia modeling. Sampai akhirnya kelas 3 SD, gue memfokuskan untuk berkarir di bidang modeling dengan mendapatkan banyak penghargaan dan juga banyak kejuaraan saat itu. Dan akhirnya lanjut juga di SMP, gue juga modeling, SMA juga modeling, dan sempat main film juga. Kita kembali ke kelas 3 SD. Jadi pas kelas 3 SD, gue itu suka banget kan. Tadi gue bilang gue suka dunia modeling, gue sering ikut lomba dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, gue itu orangnya kayak sangat suka banget untuk ngasih gift ke orang-orang yang gue sayang gitu ya. Gue cinta ya, salah satunya keluarga gue tentunya. Dan pada saat itu kelas 3 SD sampai kelas 5 SD kalau nggak salah ya, bekal gue itu cuma 5.000 sampai 10.000. Kayak let's say itu cukup apa sih buat gue untuk ngasih gift ke abang gue, kedua orang tua gue, ke adik gue kalau ulang tahun dan lain sebagainya. Akhirnya saat itu gue mikir pakai otak. Gue mikir gimana ya caranya biar gue punya duit sendiri tanpa minta orang tua, dan gue bisa kasih gift ke orang tua dan keluarga gue. Dan kebetulan ini ada satu cerita unik. Waktu itu juga gue sempet ngefans ya sama Smash. Sama Smash. Terus gue itu kenal sama salah satu makeup artisnya. Terus kayak gue pengen ngasih gift aja gitu waktu itu. Dan akhirnya ya dari situ juga gue mulai berpikir nih, gimana nih caranya gue dapet duit, gimana. Oke, akhirnya gue dapet ilham ya. Terilhami pemikiran bahwa oke, gue harus bisnis, gue harus jualan apa yang gue bisa supaya gue bisa cetak duit. Akhirnya duit tersebut gue beliin gift untuk orang-orang yang gue sayang kan. Nah, terus singkat cerita, gue kepikiran waktu itu apa nih yang bisa gue jual, dan akhirnya gue jual pensil. Terus juga pada saat itu, saat SD kan dulu tuh zamannya binder ya, kayak binder Monokurobo, terus binder princess gitu kan. Nah, pada saat SD gue jual gantungan kunci, isi binder Monokurobo, terus juga pensil, penghapus dan lain sebagainya. Pokoknya alat-alat yang dibutuhkan oleh anak-anak SD pada zaman itu. Nah, singkat cerita, akhirnya gue bisa ngumpulin duit lah untuk beli gift buat orang tua gue, terus juga keperluan gue juga. Kalau misalnya gue pengen jajan-jajan lebih ya, pengen jajan Barbie, jajan BP-BP-an. Jadi gue punya duit sendiri saat itu. Nah, udah tuh 3 SD, kelas 4 SD, 5 SD, dan 6 SD. Di 6 SD itu gue juga udah mulai belajar yang namanya bisnis online. Karena pada saat gue kelas 6 SD itu udah masuk musim BlackBerry Messenger, BBM waktu itu. Dan pada saat itu orang-orang tuh baru pertama kali yang namanya pakai power bank dan juga pakai casing saat itu. Power bank, casing, dan juga waktu itu lagi hits banget tas kanvas
Dan gelang, tau gak sih lo gelang yang ada bentuknya gitu, jadi kayak gelang karet warna-warni terus ada bentuknya animal, terus ada alfabet dan lain sebagainya. Nah gue jualan itu juga dulu. Nah terus gue juga belajar nih gimana caranya untuk menarik konsumen lewat broadcast message, gimana caranya untuk dapetin leads di BBM dan lain sebagainya. Gue mulai belajar bisnis online di sana. Walaupun kecil-kecilan, tapi gue kayak seneng banget pada saat gue dapet konsumen pertama. Pada saat itu gue dapet konsumen pertama, gila itu senangnya itu bukan main. Gue itu ketika gue ada yang beli, terus kayak pas packingnya tuh gue rapi-rapiin, gue parfum-parfumin, pasti lo ngerasa deh ya mungkin saat ini lagi ngebangun bisnis dan ngerasain punya konsumen pertama tuh gimana sih rasanya, sesenang apa gitu, dan pasti si packingnya tuh dirapi-rapiin banget supaya si konsumen tersebut tuh beli lagi sama kita gitu kan. Nah singkat cerita kelas 6 SD udah tuh, karena gue nggak terlalu serius di sana dan gue kayak oke, gue ngerasa udah bisa ngasilin dan gue udah gak penasaran loh waktu itu. Pas SMP gue tuh kayak lagi remaja banget, lagi lucu-lucunya ya, dan saat itu tuh lagi musimnya gadis sampul. Waktu itu gue tuh pengen banget ikutan gadis sampul, tapi karena umur gue yang tidak memadai, saat itu umur gue 13 tahun, sedangkan gadis sampul kalau nggak salah minimal 17 tahun ya, minimal SMA kalau nggak salah. Jadi gue kayak, ya apa daya gue harus ikutan apa gitu. Akhirnya adalah salah satu majalah waktu itu pada zamannya, majalah hits namanya Aneka Yas Magazine. Mungkin lo yang angkatan gue juga tahu atau angkatan 80-an pasti tahu. Terus gue daftar lah sebagai waktu itu tuh apa ya namanya, top guest, di majalah Aneka, dan alhamdulillah waktu itu gue nyampe mendapatkan juara favorit saat itu. Nah, gue suka lah akhirnya di dunia modeling di sana, dan gue di sana ketemu banyak banget orang. Akhirnya gue belajar gimana caranya untuk berkomunikasi sama banyak orang dengan latar belakang yang berbeda. Gue juga belajar ya apa ya, beradaptasi dengan banyak orang yang awalnya tuh gue nggak kenal. Lo bayangin deh, anak SMP, bocah ingusan gitu ya, kayak gak tahu sama sekali dunia luar, dan kita tuh harus bersaing dengan orang-orang yang umurnya 18 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang 28 tahun gitu kan, udah tua-tua gitu, sedangkan kita kayak bocil sendiri, dan kita tuh harus beradaptasi dengan itu gitu. Jadi gue di sana banyak belajar gimana caranya menghargai orang tua, gimana caranya berkomunikasi dengan orang yang apa ya, orang yang pengalamannya di dunia A, B, C dan lain sebagainya. Di sana gue belajar banget karena gue waktu itu di karantina 1 minggu tanpa handphone. Akhirnya gue harus berkomunikasi banget dan alhamdulillah dapet pelajaran banget sampai sekarang. Jadi gue tahu gimana caranya berkomunikasi yang baik saat itu. Nah, masuklah ke dunia kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP dan kelas 3 SMP waktu itu gue juga sempat tergabung dengan girl band. Sempat tergabung dengan girl band, jadi kayak semua tuh dicoba karena gue anaknya penasaran kan. Oke, SMP udah selesai tuh. Intinya pada saat SMP gue fokus di dunia entertain. Yang pertama modeling, yang kedua girl band. Oh, yang ketiga main film juga waktu itu. Gue pernah ditawarin main film di Radio Galau FM. Kalau lo pernah nonton Radio Galau FM, coba lo inget-inget ada scene di mana Dimas Anggara dan Jordi Onsu tuh ngegodain satu cewek namanya Anet. Ya, si Jordi Onsu tuh bilang gini, "Hai Anet, kamu cantik banget sih hari ini." Terus si Anet jawab, "Ya iyalah, emangnya lo jelek mulu tiap hari." Kalau lo mau tahu itu gue. Jadi gue main film belum menjadi sosok peran yang sangat penting. Gue waktu itu awal-awal tuh jadi ekstras, tapi itu sangat-sangat menyenangkan banget, dan tentunya itu menjadi pengalaman banget buat gue. Gue jadi ngerasain, oh gini ya ternyata di dunia film, oh gini ya ternyata kalau misalnya gue main sebuah film harus nunggu, harus tahu scene dan lain sebagainya. Gue belajar banyak banget. Masuk ke dunia SMA ini complicated banget ya, karena gue tuh interest ke banyak hal. Maksudnya kayak gue nggak tahu nih gue nanti selanjutnya harus berkarir kemana, karena gue kan harus fokus kan pada akhirnya. Tapi gue juga pengen nyoba banyak hal pada saat itu karena gue masih muda. Gue mikir kayak gitu. Akhirnya kelas 1 SMA gue masih dengan modelingnya, gue sebagai freelance model. Jadi kalau misalnya teman-teman punya brand waktu itu ya, teman-teman punya brand baju dan lain sebagainya, gue biasanya jadi modelnya gitu, freelance ya. Terus juga di SMA gue fokusin, gue juga pernah main film juga. Waktu itu gue main film apa ya, oh I Love You Mas Bro.
gue juga jadi teman peran utamanya gitu intinya. Kalau lo kepo boleh lihat aja ya. Oke, terus SMA ini gue juga mulai tertarik ke dunia politik. Dan ini cerita yang menarik banget ya, dan gue juga dapat banyak pelajaran di sini. Gue itu saat SMA sangat-sangat dipercaya, nggak tahu kenapa gue dipercaya sama sekolah gue untuk mewakili nama sekolah gue SMA BP 1 Bandung sebagai apa ya, peserta lomba debat gitu. Kayak gue kaget gitu pada saat kelas 2 SMA, saat penjurusan gue lebih pilih IPA. Kenapa? Karena gue tuh gak suka yang namanya politik, gue gak suka baca sejarah, gue gak suka sama yang namanya ngafalin undang-undang. Tapi nggak tahu kenapa, karena air mengalir dan mungkin ini jalannya gue juga supaya gue belajar banyak hal, gue dipilih lah sama sekolah untuk jadi perwakilan sekolah ikut lomba debat. Akhirnya dari sana gue kayak, oh gini ya ternyata lomba debat, gue suka banget nih sama yang namanya politik. Pokoknya gue tuh anaknya politik gila, politik parah gitu waktu itu. Dan gue banyak-banyak baca, gue juga banyak hafalin undang-undang dan lain sebagainya. Akhirnya alhamdulillah dari pertama gue dipaksa, akhirnya gue malah jadi suka tuh ke dunia politik, dan gue kayak malah jadi seneng banget buat ikut lomba. Gue malah kayak mencalonkan, oh ada lomba, aku aja nih pengen wakil dari sekolah gitu. Jadi kayak inisiatif banget gitu anaknya. Akhirnya dari lomba debat tersebut lahirlah gue sebagai Indrianisa yang suka banget politik dan pengen banget masuk ke dunia HI. Waktu itu pengen banget jadi dubes, cita-cita gue tuh udah jadi dubes waktu itu. Nah akhirnya karena gue punya cita-cita jadi dubes, gue bikinlah sebuah jalur atau the pathway of life gitu ya, jalur hidup. Dan gue mikir, oke, gue pengen jadi dubes, gimana nih caranya? Saat itu yang gue kepikiran adalah, yang pertama gue baca buku tentang hubungan internasional, yang kedua gue putuskan untuk kuliah di jurusan HI tentunya ya. Dari situ gue mengusahakan lah kelas 2 SMA, lo bayangin kelas 2 SMA gue ikut-ikut lomba dan gue udah sering baca banyak buku tentang hubungan internasional. Kelas 3 pun begitu. Pada saat masuk kuliah gue ikut tes dong, SBMPTN ya, dimana pada saat itu teman-teman yang lain tuh punya banyak pilihan, 4 pilihan deh kalau nggak salah ya, 4 pilihan universitas. Tapi gue karena kekeh banget pengen masuk HI, gue cuma kayak satu pilihan doang karena gue tuh nganggap kayak kalau nggak masuk HI gue nggak mau nih masuk jurusan lain gitu, paham gak sih lo? Kayak gitu lah intinya, gue kekeh banget pengen masuk HI gitu. Nah terus pada saat itu dia tuh SBMPTN dan gue kayak pede banget karena gue ngerasa udah belajar banyak hal. Gue kayak udahlah pede banget. Pada saat hasilnya keluar, gue kaget dong, karena gue tuh literally gak keterima, kayak what gitu. Gue udah belajar banyak loh dari kelas 2 SMA. Gue dari anak IPA tuh ngebela-belain belajar banyak tentang IPS supaya gue bisa masuk ke HI. Rasa kecewa itu ada pasti, tapi gue kayak, gue gak bisa nih kalau gue gak kuliah. Gue harus cari jalan lain gimana caranya biar gue harus tetap bisa kuliah. Akhirnya gue memutuskan untuk masuk ke jurusan bisnis. Nah alasan gue kenapa awalnya pilih HI karena waktu itu gue ngerasa kayak udahlah gue nggak perlu belajar tentang bisnis lagi, karena bokap sama abang gue juga udah belajar tentang bisnis. Jadi gue kalau misalnya mau belajar bisnis, udahlah gue tanya aja sama mereka gitu, dan gue pengen belajar hal baru gitu kan. Akhirnya ya udah keterima di HI. Akhirnya gue harus melanjutkan lah nih, ngikutin langkah jejak bokap dan abang gue gitu ya tentang bisnis. Gue ambil jurusan bisnis dan alhamdulillah saat itu gue keterima. Dan pada akhirnya gue sekolah kuliah di salah satu universitas swasta di Bandung, Telkom University ya guys. Gue ambil jurusan administrasi bisnis di sana. Dan alhamdulillah dari sana tuh gue kayak oke, sebelumnya gue pengen cita-cita jadi HI, dan gue udah nyusun strategi, nyusun the path gitu ya, nyusun jalur gimana caranya biar gue bisa jadi HI. Akhirnya gue harus pivot lah ya, pivot. Gue harus pindah jalur. Gimana caranya gue bisa tetap berguna menjadi seorang business woman waktu itu, karena gue waktu itu jurusan bisnis juga. Akhirnya gue kepikiran lah, oke kenapa enggak sih gue fokusin aja di bidang bisnis. Gue kuliah di bidang bisnis, gue dapat banyak ilmu di sana, ilmu yang sangat luar biasa selama 3,5 tahun.
Terus juga kayak kenapa enggak gue manfaatin ilmu itu aja, kemudian gue praktekin di dunia asli gitu dengan gue membangun bisnis. Akhirnya di semester 1 gue membangun bisnis gue yang pertama yang gue benar-benar seriusin waktu itu pakai hijab, bisnis hijab gue. Saat ini alhamdulillah masih berjalan tapi lebih fokus di produksi. Semester 1 dan di semester 5 gue juga ngebangun bisnis baru gue, itu Bun Dimsum namanya, di bidang kuliner. Tentunya kita ngejual dimsum. Kalau lo semua kepo boleh kepoin aja di Instagramnya @bundimsum_, oke? Nah, terus akhir-akhir ini juga gue ngebangun bisnis yang baru karena gue tertarik banget di bidang kecantikan. Akhirnya gue bangun bisnis namanya Amara Beauty House. Kalau lo kepo bisa kepoin juga Instagramnya ya, @amara.beautyhouse. Di sana gue punya jasa treatment eyelash extension, ada lash juga, dan insya Allah ada treatment lainnya ya, biar kita makin cantik ya para gadis ya Syai. Nah, terus juga gue tergabung menjadi Vice President di Millennial Atiboke itu di tahun 2020. Alhamdulillah ya. Singkat cerita, pada intinya gue itu mencari passion gue, selalu mencoba banyak hal. Gue udah mencoba banyak hal di mana gue cari nih titik temunya di mana, titik nyaman gue tuh di mana gitu. Dari mulai entertain, di mana entertain gue mulai masuk modeling, terus main film juga, terus MC juga gue ya pernah, terus juga masuk ke dunia politik, dan akhirnya gue juga masuk ke dunia bisnis. Gue udah nyobain itu semua dan kayak oke. Jadi sampai saat ini gue suka banget sama bidang bisnis, dan kayak gue fokusin sekarang yang gue fokusin sekarang, gue juga masih tertarik juga sama bidang modeling tentunya. So you guys, kalau misalnya teman-teman pengen cari karirnya kemana, lagi bingung ya saat ini passionnya kemana dan lain sebagainya, lo bener-bener harus coba banyak hal banget gitu. Kalau misalnya lo ada kesempatan kayak organisasi misalnya, atau misalnya temen lo ada yang punya agensi, atau temen lo nyari bantuan apapun, lo coba aja terjun ke dunia itu gitu. Mau ke dunia bisnis, dunia agensi, ke dunia apapun itu, lo coba aja, asal positif ya. Lo coba aja dan lo harus tahu di sini tuh rasanya gimana, di B rasanya gimana, di C rasanya gimana, dan lo cari tahu apa nih yang bikin lo nyaman dan apa nih yang bisa bikin lo berkembang dan menjadi seorang yang positif gitu. Karena tujuan gue saat itu adalah gue cari apa ya, gue cari suatu pekerjaan yang bisa dibilang gue bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan gue nemuin jawabannya adalah menjadi pembisnis. Intinya sih kayak gitu guys. Jadi lo bisa bayangin kan, kelas 3 SD gue bisa udah mulai dagang. Terus gue dipaksa untuk orang tua ikut seminar bisnis, dimana anak-anak SD lain itu otaknya main karet, main Barbie, main BPPP-an. Gue udah dipaksa kayak mindset gue tuh harus bisnis gitu. Dan gue waktu itu diajak ke seminar Ibu Santosa, terus juga coach gue sekarang, mentor gue sekarang, Pak Jafriel Jasman. Terus iya ke banyak seminar bisnis lainnya. Jadi kayak gue mulai tertarik sejak dini lah ya tentang dunia bisnis gitu. Dan saat ini gue sangat-sangat mendalami dunia bisnis, tentunya di bidang digital marketing. Ya semoga lo juga bisa menemukan passion lo di mana, dan semoga channel ini bisa sangat-sangat bermanfaat, bisa sangat-sangat helping you, dan sangat-sangat insightful katanya. Nah, itu dia perjalanan karir gue dari mulai SD sampai saat ini. Untuk lo semua yang masih kepo, boleh langsung aja kirim komentar di bawah ini, atau bisa DM ke gue di @indriansa__. Jangan lupa juga subscribe dan like video ini. Sampai ketemu di video gue selanjutnya untuk memberikan trik-trik dan insight-insight mengenai bisnis. Bye-bye!